Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dan menang, amin. Ia telah naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita semua yang percaya, amin. Yang percaya sorakan haleluya. Boleh tepuk tangannya semua. Mari kita naikkan pujian kita dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Lebih semangat lagi yuk. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, Kau dahsyat From the everlasting to the world we live, the Father's only Son, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Haleluya. Anak-anak muda masih semangat, amin. Amin. Siapa yang masih mau semangat boleh katakan haleluya. Haleluya. Mari anak-anak muda, tepuk tanganmu di atas kepala sih.
Kami percaya bahwa Engkau Raja yang hebat untuk setiap hidup kami, Tuhan. Kami tidak takut dan gentar sebab Engkau ada berserta kami. Anak-anak muda nyatakan, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya, Tuhan. Atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dari dalamku tiada takut. Gentar kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Sama-sama beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari anak-anak muda, siapkan hatimu, kita mau datang sembah Tuhan. Dengan lagu ini kita nyatakan bahwa kita adalah seorang pemenang karena Dia yang sudah mengaruniakan kemenangan itu untuk kita. I tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You're my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won,
Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it. Champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kalau misalnya kalian boleh selesai memuji dan menyembah Tuhan, biar pujian-pujian kami boleh berkenan di hati-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Bapak, apa yang disampaikan boleh kami ingat, boleh kami tanam, dan menjadi rema dalam hati kami, supaya kami bisa berbuah dan menjadi orang yang berguna untuk Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama secara online. Hari ini kita akan membahas satu tema, teman-teman. Judulnya tentang Beautiful Soul. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita sama-sama siapkan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Nyatakan Tuhan, biar kami boleh mendapatkan ketenangan dalam jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, bicara tentang beautiful soul, jiwa adalah tempat di mana perasaan, emosi, kehendak kita berada. Ya, kita bisa merasa khawatir, sedih, ketakutan. Kenapa? Karena jiwa kita merasa terancam dan tidak menemukan ketenangan. Dunia ini selalu berubah, tidak menentu dan tidak dapat memberikan kepastian untuk jiwa kita bisa merasakan tenang. Nah, bagaimana sih supaya jiwa kita itu bisa tenang dan mengalami yang namanya kedamaian, teman-teman ya. Bukan mencari apa yang dunia ini tawarkan, tetapi melihat apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita saksikan cuplikan yang berikut ini. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
Nah, teman-teman, apa yang barusan kita lihat adalah peristiwa di mana kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, merupakan peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, teman-teman, ya. Nggak kalah dengan Paskah, nggak kalah dengan Natal, karena justru di sini adalah momen bahwa dia membuktikan dirinya, dia itu adalah utusan dari surga. Wow, luar biasa. Dia tidak meninggal, tapi dia bangkit kembali dan kemudian dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, dan setelah itu dia naik ke surga. Pasti ada tujuannya, ya teman-teman, ya. Nah, hari ini kita belajar kenapa dia bisa naik ke surga, ya. Ngapain sih Tuhan Yesus itu naik ke surga, ya? Nah, yang pertama yang harus kita belajar adalah Tuhan Yesus naik ke surga untuk membebaskan para tawanan. Untuk membebaskan para tawanan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 8. Dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, berbicara tentang tawanan artinya menggambarkan orang-orang yang masih terikat oleh dosa. Dalam perkara hal kedagingan, ya, keinginan-keinginan duniawi. Nah, teman-teman, jadi para tawanan yang dimaksud sini adalah orang-orang yang terikat secara rohani, jiwanya yang terikat, ya. Rohnya terikat, jiwanya pun pasti akan menderita. Nah, caranya bagaimana? Dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita untuk membawa kebebasan kepada dosa. Jadi, kalau jiwa kita, ya, mau dibebaskan, kita harus tinggalkan masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan mulai melangkah dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena dia sudah mati mengalahkan dosa-dosa kita, ya. Karena dia sudah mati membebaskan kita. Ayo dong, kita ini sebagai orang-orang bebas, hiduplah sebagai orang-orang bebas. Jangan sudah dibebaskan tetapi hidup sebagai tawanan. Nah, cara untuk datang kepada kebebasan itu adalah datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dia naik ke surga untuk membela kita. Roma 8 bilang begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allahkah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Teman-teman, kita harus mengerti baik-baik. Kita perlu dibela karena kita punya musuh. Ya, si iblis yang berusaha untuk menyerang dan membinasakan kita. Dengan segala usaha, kemampuan kita sendiri, mustahil kita melawan musuh ini, teman-teman. Jika kita bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dosa dan kematian di atas kayu salib, maka kita akan mampu melawan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kalau kita berusaha melawan iblis dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, kesanggupan kita, sorry, kita kalah jauh sama dia. Nah, makanya kita harus datang kepada Tuhan, karena dialah yang mau membela kita. Dia itulah yang memberikan kemenangan buat kita, ya. Jadi caranya supaya kita hidup di dalam pembelaan firman Tuhan itu, mau nggak mau kita harus merenungkan firman Tuhan. Punya waktu untuk pujian penyembahan. Karena itu akan memberikan kita kekuatan
Dan satu lagi yang harus kita mengerti, kesadaran bahwa kita sudah dimenangkan. Bahwa kita yang pertama bilang sebagai tawanan-tawanan yang sudah dibebaskan. Nah, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam kebebasan itu, kita harus merenungkan firman Tuhan. Semakin kita menggali firman Tuhan, semakin kita sadar bahwa kita sudah dibebaskan, dibela oleh Tuhan. Ya, tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita? Nah, mau nggak mau kita harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu kita ini dibela, maka kita memuji menyembah Tuhan. Karena siapa sih yang sanggup melawan kita? Kalau Tuhan ya yang sudah mengalahkan maut, bangkit kembali dan naik ke surga, dialah yang akan membela kita. Wow, keren banget ya. Kalau begini pasti kita mendapatkan ketenangan ya yang dunia ini nggak akan bisa berikan, teman-teman. Selanjutnya, apalagi sih yang bisa kita pelajari bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Teman-teman harus tahu bahwa ia melengkapi segalanya. Melengkapi segalanya. Efesus 4 ayat 11-13 bilang begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, teman-teman, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan muridnya dengan tangan hampa. Dia nggak bilang sama murid-muridnya, sorry ya, aku balik dulu. Kalian terserah hidup mau ngapain aja. Enggak, teman-teman. Pada waktu dia naik ke surga, dia meninggalkan murid-muridnya, dia persiapkan, bahkan dia melengkapi para murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus. Nah, itu dia, teman-teman. Yesus itu melengkapi kegagalan kita. Kita yang gagal nggak sempurna, dia yang melengkapi. Sehingga kita bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam dia. Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Dia juga melengkapi keperluan kita dengan mengutus Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus turun? Untuk menuntun dan memampukan kita berjalan di dalam kedewasaan rohani. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Sekarang ada Roh Kudus, ya teman-teman. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, apapun yang kita alami, cukup kita buka hati, kita panggil dia. Dia ada di situ, teman-teman. Seandainya Tuhan Yesus masih ada di bumi, di dalam tubuh jasmaninya, dia pasti terbatas, ya. Susah banget untuk ketemu dia, karena pasti berbondong-bondong orang harus bergilir ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi sekarang, lihat, yang tadinya limited, sekarang unlimited. Teman-teman, dimanapun kalian berada, waktu apapun yang kalian bisa, kalian tinggal datang kepada Tuhan Yesus, tinggal panggil bilang, Roh Kudus, ini aku. Dia selalu ada di situ, teman-teman. Non-stop 24 jam, tidak pernah berhenti, tidak pernah tertidur, ya. Dia melengkapi kita. Untuk apa dia melengkapi kita? Supaya kita bisa memasuki kedewasaan rohani. Kita didewasakan, kita juga dituntun dan diajar. Kita tidak ditinggal sendirian, teman-teman. Itu sebabnya hari ini relakan hati kita kalau firman Tuhan menegur kita. Supaya kita diajar semakin sempurna di dalam kehidupan yang kekal, teman-teman. Dipersiapkan step by step. Pada waktu kita jatuh, Roh Kudus mengingatkan kita untuk bangkit kembali. Ayo kita bangkit lagi. Jangan kita menyerah, ya. Dengan kekuatan manusia kita mungkin bilang, aduh nggak sanggup kak. Nggak bisa kak. Aku nggak mampu melakukan itu. Tapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita semua sehingga kita sanggup melakukan segala sesuatunya apa yang firman Tuhan katakan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam buku Kisah Para Rasul. Semua orang-orang biasa, tetapi pada waktu Roh Kudus turun memenuhi mereka, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan dikatakan melebihi daripada Tuhan Yesus. Wih, keren banget gak sih? Demikian juga kita, teman-teman. Tuhan Yesus rindu, ya, untuk berjalan dan hidup bersama dengan kita. Dan itu sebabnya pada waktu dia naik ke surga, dia melengkapi kita semua.
Dia berikan rohnya, Roh Kudus, untuk hidup bersama dengan kita, menuntun, mengajar kita. Amin teman-teman. Nah, yang terakhir adalah Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 bilang begini, "Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Luar biasa teman-teman ya. Pasti perasaan murid-murid pada waktu mereka mau ditinggalin sama Tuhan Yesus, mereka gundah gulana gitu ya. Baper langsung semuanya ya. Ya baru kumpul, ya baru bangkit. Kok sekarang pergi lagi tinggalin? Nah seandainya kalau Tuhan Yesus tidak pergi naik ke surga, apa yang terjadi? Kita nggak punya tempat di surga teman-teman. Tetapi karena Tuhan Yesus pergi ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita semua. Ingat baik-baik teman-teman, bahwa dunia ini selalu berubah. Nggak akan ada yang namanya kepastian. Dan lagi, nggak akan ada yang namanya kekekalan dalam dunia ini. Semuanya serba sementara. Itu sebabnya Tuhan Yesus tahu, nggak mungkin Dia bisa menyiapkan atau Dia bisa hidup bersama dengan kita sampai selama-lamanya di tempat yang cuma sementara. Dia harus siapin tempat di mana kita bisa hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Dia. Makanya dikatakan di situ, di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu janji yang luar biasa loh. Dia sudah merencanakan segala sesuatunya supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia, teman-teman. Sekalipun dalam kehidupan ini, dunia ini tidak bisa menjanjikan, ya. Sekalipun dunia ini tidak bisa memberikan kepastian, tetapi teman-teman jangan give up, jangan menyerah. Ingat baik-baik, kita punya tempat yang baru setelah dunia ini berakhir, yaitu di surga, di rumah Bapa yang kekal, di mana kita menikmati semua kesempurnaan karena kita disempurnakan di dalam Dia. Bersama dengan Dia, kita dijadikan sempurna. Amin teman-teman. Dan ayat terakhir sebagai penutup, saya mengajak sama-sama kita merenungkan di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah." Ya teman-teman, beautiful soul bicara tentang jiwa kita. Kalau kita mau jiwa kita ini sehat, disempurnakan, teman-teman mau tidak mau kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus bersyukur bahwa Dia naik ke surga untuk melakukan hal-hal yang luar biasa buat kita. Dia sudah membebaskan kita, Dia membela kita, Dia melengkapi kita dengan mengutus Roh Kudus, dan Dia menyediakan tempat buat kita semua. Ayo teman-teman, hari ini apa sih yang menjadi kendala dalam kehidupan kita, masa-masa muda kita? Ayo dong, jangan baper-baperan lagi dong. Semangat teman-teman ya, punya satu tujuan. Kenapa? Karena sekarang kita tahu Tuhan Yesus bersama dengan kita, dan Dia sudah menyediakan segala sesuatunya buat kita teman-teman. Dia naik ke surga, Dia sekarang sedang melihat kita teman-teman. Dia sedang menyemangati kita bersama dengan malaikat-malaikat di surga. Ya, mereka bersorak-sorai. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam kesempurnaan. Oke teman-teman, yuk kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami, dan Engkau juga bangkit kembali mengalahkan kematian, dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada waktu kami menyadari kebenaran firman-Mu, kami boleh mendapatkan ketenangan dalam jiwa ini Tuhan. Jiwa kami bisa merasakan damai sejahtera karena kami tahu kami punya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Roh Kudus selalu ada buat kami, menuntun dan mengajar kami untuk berjalan di dalam kesempurnaan.
Sampai suatu saat nanti Tuhan, pada waktu dunia ini berakhir, kami pun akan bersama dengan Engkau di tempat kami yang baru, di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mulai hari ini hidup kami kembali disegarkan, jiwa kembali dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hanya dekat dengan-Mu. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah pertahanan kami. Bersamamu kami tidak akan goyah menghadapi masa muda kami. Terima kasih, haleluya, amin.